مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafun adabah. Innama a'malu binniyah fala amalun illa binniyah. Dan mengingatkan bahwa masih ada ibadah yang pol pahalanya setelah bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sebagaimana dia berpuasa selama 1 tahun. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang puasanya kurang 6 hari yang puasanya kurang 6 hari di dalam bulan Syawal, ya supaya segera diselesaikan karena begitu besarnya pahala di bulan Syawal. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Nomor hadisnya 269, nomor babnya 13. Kitabul Ghusli, nomor bab 13, nomor hadis 269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Ghusli, babnya membasuh al-madhi madhi wal wudu'i dan wudu minhu karena madhi. Babnya membasuh madhi dan wudu karena keluar madhi. Jadi cukup wudu saja, tidak perlu mandi junub. Hadatsana Abu Walid qala hadatsana Zaidah an Abi Hasin an Abi Abdurrahman
An Ali qala berkata siapa Ali, kuntu ada aku Ali, iku rojulan orang laki-laki, maddaan yang banyak madinya, Kalau di hadis lain itu disebutkan ketika Ali dekat dengan istrinya itu langsung keluar madhi, ya. Jadi kalau Ali dekat dengan istrinya itu langsung tegang, kemudian zakarnya mengeluarkan madhi. Fa'amartu maka perintah aku rojulan pada orang laki-laki namanya Miqdad, ayas Allah agar bertanya siapa rojul an nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima kanibnatihi karena kedudukan anak perempuannya Nabi. Jadi Ali malu untuk bertanya langsung kepada Nabi karena kedudukannya Ali adalah sebagai menantunya Nabi, sehingga Ali memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi dalam urusan madhi. Fasa'ala maka bertanya siapa rojul, faqala maka bersabda siapa Nabi, tawaddo berwudulah kamu, waksil dan membasuhlah kamu, zakaroka pada kemaluanmu, Lalu Nabi bersabda, kamu berwudulah dan membasuh pada zakarmu. Jadi ini menunjukkan bahwa madhi itu najis dan dapat membatalkan wudu. Jadi kalau orang itu punya wudu kemudian ngerasa keluar madhi, maka wudunya batal dan hukum madhi itu najis. Babuman babnya orang tatoyaba memakai minyak wangi siapa orang, suma kemudian iktasala mandi siapa orang, wabakia dan tersisa opo asaru tibi bekas minyak wangi. Babnya orang yang memakai minyak wangi kemudian dia mandi, setelah mandi ternyata bekasnya minyak wangi masih tersisa, masih ada. Sudah mandi, gosok gigi, sabunan bersih, ya, ternyata bau minyak wanginya masih nempel di badan. Hadasana Abu Nu'man qala hadasana Abu Awana an Ibrahim ibni Muhammad ibni Muntasir an Abi qala berkata siapa Abi, Sa'al tu bertanya aku Aisyata pada Aisyah, fadakartu maka menceritakan aku Abi laha pada Aisyah, kaula ibni Umar pada ucapannya ibni Umar, Abdullah bin Umar. Jadi Abi bertanya kepada Aisyah, dia menceritakan kepada Aisyah tentang ucapannya ibni Umar, yaitu ma'a uhibbu tidak senang aku ibni Umar, asbihu pagi-pagian siapa muhrimun orang yang ikhram, andohu berlumuran aku tiban pada minyak wangi. Ucapannya Ibnu Umar adalah aku tidak senang pagi-pagian keadaan orang yang ikhram
tapi badannya atau dirinya masih berlumuran minyak wangi. Masa orang ihram kok pakai minyak wangi? Nah, itu saya nggak senang saya kalau begitu. Ucapan Ibnu Umar. Faqalat, maka berkata siapa Aisyah tu Aisyah, anak aku thayyibatu, memberi minyak wangi aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma kemudian tofa, menggilir siapa Nabi fi nisaihi, di dalam istri-istrinya Nabi. Setelah Nabi dilumuri minyak wangi badannya oleh Aisyah, Nabi menggilir, ya, menggilir istri-istrinya. Suma kemudian asbaha, pagi-pagian siapa Nabi muhriman, orang yang ikhram, niat ikhram. Malamnya menggilir pakai minyak wangi, pagi-paginya Nabi keadaan niat ikhram, memakai pakaian ikhram. Nah, itu jadi diperbolehkan, ya, memakai minyak wangi. Boleh pakai minyak wangi malamnya, kemudian mandi junub. Selesai mandi junub ternyata badannya masih bau minyak wangi, itu boleh memakai pakaian ikhram. Hadasana Adam qala hadasana Syu'bah qala hadasana Hakam an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat, berkata Aisyah, ka'ani, seakan-akan sesungguhnya aku, angduru, melihat aku, ila wabisitibi, pada kilauannya minyak wangi, pada kilauannya minyak wangi, fi mafrikin nabiyyi, di dalam belahan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sedangkan Nabi iku muhrimun, orang yang ikhram. Jadi Aisyah seakan-akan melihat kilauannya minyak wangi di dalam belahan rambutnya Nabi, padahal Nabi sedang ikhram. Nah, ini menunjukkan bahwa Aisyah itu betul-betul ingat, ya, Aisyah itu betul-betul ingat bahwa Aisyah yang memberikan minyak wangi kepada Nabi, yang memberikan minyak wangi kepada Nabi. Jadi memakai minyak wangi di malam hari sebelum memakai pakaian ikhram, dan dipakainya itu di dalam badannya, bukan pakaian ikhramnya, itu boleh, ya. Itu boleh memakainya malam hari, tapi badannya yang dipakai, bukan sengaja disemprotkan ke pakaian ikhramnya, ya, itu nggak boleh. Babu takhlili sya'ari, bab menyela-nyela rambut, menyela-nyela rambut, hatta sehingga idza dhonna, ketika menyangka siapa orang, maksudnya yakin, annahu, sesungguhnya orang iku qad arwa, sungguh menyegarkan dia, basyaratahu, pada kulit rambutnya, pada kulit rambutnya, afadho, maka meratakan dia, alaihi, atas kepalanya, meratakan dia alaihi, atas kepalanya. Jadi babnya menyela-nyela rambut sampai dia yakin, sampai dia yakin bahwa kulit rambutnya itu terasa segar, yaitu dingin.
merasa segar kulit rambutnya, maka dia meratakan kepalanya, ya, meratakan air ke kepalanya. Jadi kalau sudah yakin kepalanya, kulit kepalanya itu segar, sudah yakin kelihatan kulit kepalanya itu dingin, ya, maka dia meratakan, yaitu dengan 3 cauan. Jadi nggak ada hitungan di dalam menyela-nyela rambut itu, tidak ada ketentuan hitungannya. Pokoknya sampai merasa kulit kepalanya dingin atau segar, baru ya kemudian meratakan di atas kepalanya, yaitu dengan 3 cauan. Nah, terus kalau dengan orang yang botak bagaimana? Ya, kalau orang botak merasa ketika ketika kepalanya dimasukkan ke dalam air merasa dingin, ya cukup, ya sudah cukup, kemudian diratakan dengan 3 cauan, nggak perlu disela-sela. Hadasana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Hisham ibnu Urwa an Abi an Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idzak tasala, ketika mandi siapa Nabi, minal janabati, dari mandi junub, gosala, maka membasuh siapa Nabi, yadaihi, pada tangannya. Maksudnya Nabi mensucikan tangannya terlebih dahulu. Watawad doa, dan berwudu siapa Nabi, wudu ahu, seperti wudu, lisolati, untuk sholat. Suma, kemudian iktasala, membasuh siapa Nabi, suma kemudian yukhallilu, menyela-nyelai siapa Nabi, biyadihi, dengan tangannya Nabi, sya'arahu, pada rambutnya Nabi, rambutnya di sela-sela, hatta, sehingga idza dzona, ketika yakin siapa Nabi, annahu, sesungguhnya Nabi, iku qad arwa, sungguh menyegarkan siapa Nabi, sungguh menyegarkan siapa Nabi, basyaratahu, pada kulit kepalanya Nabi, afadha, maka meratakan siapa Nabi, alaihi, atas kepala, ma'an, pada air, salasa marotin, 3 kali, 3 cauan. Suma, kemudian gosala, membasuh siapa Nabi, sairo jasadihi, pada semua badannya Nabi, pada semua badannya Nabi. Jadi kalau hadis ini berarti Nabi sebelum mandi junub, Nabi menyempurnakan wudunya sampai membasuh pada kedua kakinya. Kemudian Nabi menyela-nyela rambutnya dengan tangannya Nabi, sampai Nabi itu yakin bahwa kulit rambutnya Nabi itu segar, dingin. Kemudian Nabi meratakan kepalanya dengan 3 cauan, ya, meratakan kepalanya dengan 3 cauan, kanan, tengah, kiri, tengah, kanan, kiri, atau kanan, tengah, kiri.
Suma kemudian gosala membasuh siapa Nabi sa'iro jasadihi pada semua badannya. Setelah 3 cauan itu kemudian Nabi menyiramkan air, ya, berarti summa gosala sa'iro jasadi berarti Nabi mengambil air lagi, ya, Nabi mengambil air lagi untuk menyempurnakan atau untuk menyiram pada semua badannya. Kalau di hadis-hadis sebelumnya itu kan, ya, Nabi langsung meratakan. Jadi sisa air 3 cauan itu langsung diratakan ke seluruh tubuhnya. Itu kalau di hadis ini berarti Nabi mengambil air lagi untuk meratakan seluruh badannya, dibasuh seluruh badannya. Waqalat dan berkata siapa Aisyah, kuntu ada aku, iku aktasilu mandi aku, anak aku wa Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min inain di dalam wadah wahidin yang satu. Na'rifu nyauk kami minhu dari wadah jami'an bersamaan. Lalu Aisyah menyampaikan bahwa aku mandi bersama Nabi di dalam wadah yang satu. Kami nyauknya ngambil air dari wadah itu bersamaan, tapi prakteknya tetap bergantian. Jadi Nabi ngambil, Aisyah tidak ngambil, gantian ngambil air, nyauk air dari wadah itu gantian. Walaupun kalimatnya jamak, tapi maksudnya ini sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri. Di dalam praktek mengambil air dari wadah itu sendiri-sendiri. Jadi boleh, ya, mandi berdua dengan suami atau istrinya. Nah, ini juga dari hadis ini juga Nabi mengajarkan kepada umatnya agar berbuat romantis, ya, terhadap istrinya. Jadi dengan mandi berdua itu juga termasuk bentuk mempraktekkan keromantisan, ya, mewujudkan keromantisan di dalam berumah tangga. Babuman babnya orang tawad doa yang wudu siapa orang fil janabatin di dalam mandi junub. Suma kemudian gosala membasuh siapa orang sa'iro jasadihi pada seluruh badannya, walam yu'id dan tidak mengulangi siapa orang gosla mawadi'il wudu'i, gosla membasuh siapa orang mawadi'il wudu'i pada tempat wudu, maksudnya anggota badan yang kena wudu, marrotan kali, ukhro yang lain. Di babnya orang yang berwudu di dalam mandi junub, ya, kemudian dia membasahi seluruh badannya. Dan orang itu tidak mengulangi untuk membasuh pada tempat-tempat wudu, ya, tidak mengulangi membasuh pada tempat-tempat wudu. Maksudnya selesai mandi junub itu tidak perlu wudu lagi, cukup wudunya sebelum mandi junub. Jadi selesai mandi junub ya nggak perlu wudu lagi, langsung sholat kalau memang itu waktunya
salat. Hadatsana Yusuf ibnu Isa qala akhbarana Fadl ibnu Musa qala akhbarana A'mash an Salim an Quraibin rupane Maula ibni Abbas an ibni Abbas an Maimunah qalat berkata siapa Maimunah. Wa doa meletakkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wuduan pada air wudu li janabatin untuk mandi junub. Jadi Nabi menyiapkan air wudu untuk mandi junub. Fa'akfa'a maka menuangkan siapa Nabi biyaminihi dengan kedua tangannya Nabi, dengan tangan kanannya Nabi, biyaminihi dengan tangan kanannya Nabi, ala shimalihi atas tangan kirinya Nabi, marrotaini 2 kali, au salasan atau 3 kali. Jadi dibasuh dulu tangannya. Suma kemudian gosala membasuh siapa Nabi farjahu pada kemaluannya Nabi. Suma kemudian doroba memukulkan siapa Nabi yadahu pada tangannya, tangan yang digunakan untuk membersihkan kemaluan dan sekitarnya, bil ardi ke tanah, awil haiti atau ke tembok, marrotaini 2 kali, au salasan atau 3 kali. Kemudian Nabi membasuh kemaluannya. Setelah itu Nabi memukulkan tangannya yang digunakan untuk membersihkan kemaluan dan sekitarnya ke tanah atau ke tembok sebanyak 2 kali atau 3 kali. Ya, kalau sekarang ya cukup disabuni tangannya. Suma kemudian matmadho berkumur-kumur siapa Nabi, wastan syako dan menghirup air ke hidung siapa Nabi, wagosala dan membasuh siapa Nabi, wajahahu pada wajahnya Nabi, wadhiro'aihi dan kedua lengannya Nabi. Suma kemudian afadho meratakan siapa Nabi ala roksihi atas kepalanya Nabi. Ya, prakteknya menyela-nyelai terlebih dahulu, ya, kemudian membasuh kepalanya dengan 3 cauan, al-ma'a pada air. Suma kemudian gosala membasuh siapa Nabi jasadahu pada badannya Nabi. Selesai mandi junub, ya, Nabi membasuh semua badannya. Suma kemudian tanah pindah siapa Nabi, pindah dari tempat awal. Fagosala maka membasuh siapa Nabi rijlaihi pada kedua kakinya Nabi. Qalat berkata siapa Maimunah, fa'ataituhu maka datang aku Maimunahhu pada Nabi bi khirqatin dengan membawa kain, atau handuk. Falam yuridha maka tidak menghendaki siapa Nabi ha pada kain. Faja'ala maka berbuat siapa Nabi yang fudu maka mengibaskan siapa Nabi biadihi dengan tangannya Nabi, biadihi dengan tangannya Nabi. Ya. Jadi memang sunnahnya mandi junub itu ya seperti ini.
kalau mandi junubnya itu dalam keadaan menjima atau bermimpi, ya. Maka supaya disucikan dulu, disucikan tangannya, mungkin tangannya habis megang istrinya, ya, kemaluan istrinya, ini disucikan tangannya dulu, kemudian dibersihkan kemaluan dan sekitarnya. Setelah itu tangannya juga dicuci, disucikan karena sudah megang kemaluannya, membersihkan kemaluannya dan sekitarnya itu. Setelah itu baru berwudu. Setelah wudu baru menyela-nyelai rambutnya sampai dingin, kemudian meratakan kepalanya dengan 3 jauhan. Setelah itu meratakan seluruh badannya, ya. Seluruh badannya. Baru kemudian kalau memang wudunya belum disempurnakan, kakinya belum dibasuh, ya, kemudian membasuh kakinya. Tapi kalau wudunya dari awal sudah disempurnakan dengan membasuh kakinya, maka tidak perlu membasuh kaki lagi. Lalu Maimunah berkata, aku memberi handuk kepada Nabi, tapi Nabi menolak handuk itu. Artinya Nabi tidak mau handukan. Nabi melakukannya dengan cara mengibaskan air dengan tangannya. Jadi dikipatkan, nah, ambil, ya, yang bekas mandi tadi, ya, masih ada air-air yang mengalir di badannya, oleh Nabi diambil, ya, dikipatkan, ya, semua badannya dikipatkan. Nah, jadi diperes. Jadi air sisa mandi yang ada di tubuhnya Nabi itu diperes oleh Nabi dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu dikibaskan, ya, dikibaskan. Tidak memakai handuk. Ya, kenapa kok Nabi nggak pakai handuk? Karena Nabi seneng kalau habis mandi itu kesegarannya itu lebih lama daripada dihandui. Ya, kalau sudah dihandui itu ya segernya hilang. Tapi kalau tidak dihanduk itu masih seger badannya. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamu